Konsep demokrasi yang asli, yang sesungguhnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Tapi mengingat populasi rakyat dalam sebuah negara itu sangat besar dan juga variasi daripada rakyat itu sendiri dalam tingkatan sosial maupun pengetahuannya atau pendidikannya itu sangat bervariasi, maka demokrasi yang langsung, yaitu dalam arti kata menyertakan rakyat untuk pemilihan sebagai amanat dari rakyat untuk rakyat, itu tidak bisa dilakukan dengan secara maksimal. Dalam artinya tidak dilakukan secara sepenuhnya. Maksudnya adalah ketika kita memilih atau melakukan pemilihan umum, rakyat tidak mencalonkan siapa yang akan dicalonkan, seperti menominasi calon-calonnya, seperti polling OCCRP. Jadi tidak ada rakyat kita yang diberi kesempatan siapa saja yang bisa mencalonkan pemimpin dari negara ini, atau calon-calon presiden atau calon-calon wakil presidennya. Jadi rakyat tidak memilih secara langsung. Demikian juga dalam pejabat-pejabat publik itu, pemilihan kepala daerah, rakyat juga tidak menominasikan siapa yang menjadi calon-calon pemimpinnya. Seperti saya katakan polling OCCRP. Jadi kemudian karena rakyat dianggap tidak mungkin bisa menentukan yang terbaiknya, selain dari tingkat penduduk yang cukup banyak atau jumlah penduduk yang banyak dan juga variasi dari pendidikan, rakyat itu sangat beragam. Nah, itu berarti juga akan sangat bervariasi ketika menentukan calon-calon mereka yang masuk nominasi sebagai kepala daerah ataupun sebagai calon presiden. Maka kemudian ada partai politik. Nah, partai politik itulah konstituennya adalah rakyat. Dan partai politik kan harusnya menjadi wakil-wakil rakyat ya untuk memberikan kadernya ya, atau menyiapkan kader-kader wakil rakyat di DPR. Nah, itulah sebabnya sebenarnya partai politik itu mesti memiliki kader. Tetapi ternyata partai-partai politik itu kan semacam gerbong untuk mendapatkan jabatan-jabatan publik. Dari sini ada persoalan, bukan suara rakyat yang akan menjadi pilihan ya daripada pejabat-pejabat publik atau masuk nominasi pejabat publik. Tapi di sini sudah ada ya persekongkolan antara pemimpin-pemimpin partai atau antar partai. Nah, kita melihat juga kan dalam pemilihan umum pemilihan kepala daerah juga ada gabungan partai-partai. Jadi partai-partai itu saling berembuk kira-kira siapa yang akan menjadi calon mereka. Dan kita juga sudah tahu ketika mencalonkan diri dari menjadi calon-calon wakil partai-partai tertentu itu tidak gratis. Berarti ada sesuatu yang harus diberikan. Nah, ini kan menjadi persoalan, berarti sekali lagi rakyat ya tidak didengarkan suaranya. Yang didengarkan adalah yang sebenarnya diharapkan adalah partai politik. Tapi karena partai politik juga menjaga kepentingan kader-kadernya, menjaga kepentingan diri mereka sendiri, nah di situ mereka tidak melihat bahwa mereka sesungguhnya adalah yang dipercaya rakyat ya untuk menyiapkan kader-kader calon pemimpin. Itulah sebabnya ketika diadakan pemilihan umum secara khusus di Jakarta, ketika ada pergabungan sekolah berbagai partai, maka tingkat orang yang mengikuti pemilihan pilkada Jakarta itu menurun. Jadi hanya 50% lebih, sedikit lah. Itu berarti rakyat tidak merasa suaranya didengar. Sehingga kalau memang orang-orang yang dicalonkan itu bukan nominasi dari rakyat, tapi adalah persekongkolan atau mungkin rembuknya partai-partai politik, maka rakyat merasa disingkirkan. Nah, ketika rakyat disingkirkan, maka mereka menjadi malas mengikuti ya pilkada ataupun pemilu seperti itu. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa konsep demokrasi asli itu menjadi terlupakan. Karena ada banyak kepentingan-kepentingan di sana. Partai politik, ya, kepemimpinan partai politik, keberlanjutan partai politik, dan juga persoalan bagaimana kekuasaan. Bagaimana nikmatnya mendapatkan kekuasaan,
jatah dari jabatan-jabatan ya yang mereka akan dapatkan di pemerintahan. Jadi harusnya Dewan Perwakilan Rakyat itu mewakili rakyat untuk memilih juga nanti kemudian juga presiden begitu. Ya walaupun itu kan dari partai politik juga, kemudian juga presiden menentukan eksekutif dan kemudian baru juga di yudikatif begitu seperti itu. Nah, jadi dinasti politik ini tidak berjalan dengan baik. Kenapa tidak berjalan dengan baik? Karena partai politik tidak bisa berfungsi secara sungguh-sungguh menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Karena di situ juga ya tadi persoalan bagaimana manajemen partai politiknya dan bagaimana juga idealisme partai dalam menyuarakan suara-suara masyarakatnya, suara konstituennya atau suara rakyat. Jadi seharusnya kalau memang demokrasi ini menempatkan suara rakyat, maka harusnya semua yang terjadi adalah merupakan sesuatu yang diinginkan rakyat. Maka rakyat tentunya akan dengan senang hati mengikuti pemilihan umum. Dengan makin menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, dapat diketahui bahwa pemilihan umum ternyata sudah tidak memenuhi demokrasi asli, yaitu dari rakyat untuk rakyat.